Shalom, rekan-rekan semua anak-anak Tuhan yang luar biasa yang sedang berpuasa di hari ke-11. Ya, kita tahu sesungguhnya puasa ada manfaat yang besar, ada tantangan yang besar, dan apa itu Tuhan Yesus melakukan. Ya, kita mau puasa ini boleh punya manfaat, punya dampak dalam hidupmu, keluargamu, studimu, masa depanmu, bahkan pelayananmu. Tuhan Yesus melakukan puasa sebelum dia melakukan pelayanan. Dan seluruh hidupnya sebelum melayani, dia melakukan puasa selama 40 hari. Wah, luar biasa. Hari yang panjang untuk berpuasa. Ya, mungkin banyak hal yang dilakukan, tapi kita tahu waktu kita berpuasa tidak senang si iblis. Si iblis tidak senang. Ada tantangan-tantangan yang harus dihadapi. Pasti saudara, untuk anak-anak sekalian, anak-anakku yang dikasih Tuhan, pasti kau mengalami tantangan. Di hari kedua, ketiga, empat, bahkan sampai hari ke-11, tantangan-tantangan yang muncul. Kalau kita baca firman Tuhan, tantangan apa? Dan apa dampaknya yang luar biasa terjadi ketika kita menang atas ketika puasa itu. Nah, kita lihat yang pertama kita lihat dalam Matius pasal 4 ayat 1 sampai 2. Firman Tuhan katakan, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Artinya Tuhan Yesus sengaja sungguh-sungguh mengkondisikan dirinya dan mau rela dibawa ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis dan berpuasa ketika berpuasa. Nah, apa terjadi? Setelah berpuasa 40 hari, setelah mau selesai, sama sekarang kita hari ke-11, besok hari ke-12. Ya, menjelang akhir, iblis dikatakan sedang mencobai dan akan mencobai ketika apa? Lapar. Puasa bukan hanya bicara tentang lapar, menahan lapar, mengganti jam makan supaya kita bisa semua kelihatan. Tidak. Ada intisari mengapa kita puasa. Apa yang terjadi ketika kita puasa. Nah, kita lihat ya tantangannya. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, kata iblis itu, perintahkan supaya batu-batu itu menjadi roti. Ya, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tapi setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Apa artinya? Bahwa pencobaan kita memang waktu lapar, pas waktu lapar iblis tahu. Ya, kepentingan perut menjadi prioritas ketika kita lapar. Ya, kondisi gampang emosi, kita mau cepat makan yang enak, makan sekenyang-kenyangnya, makan cari pesannya. Saudara, itu bukan isinya. Ketika saudara berpuasa berbuka atau sedang tahan lapar, saudara sedang ada gangguan, ada tantangan untuk mengisi perut, untuk supaya enak, makannya kenyang, makan yang banyak. Dan saudara, kita tahu ini adalah tantangan kedagingan yang dikatakan ini terjadi yang dialami oleh Tuhan Yesus. Bagaimana solusinya? Tuhan Yesus menjawab, kita hidup bukan hanya apa, mencari perut, mencari isi perut, mengisi perut. Banyak orang yang hidup hanya untuk mengisi perut, hanya untuk bisa makan enak, hanya untuk bisa makannya kenyang, dan semua kebutuhan daging. Lalu firman Tuhan katakan, Yesus katakan bahwa sesungguhnya ada terus manusia hidup bukan hanya dari roti, tetapi setiap firman yang keluar dari mulut Allah itu yang membuat kita hidup. Membuat kita berjalan, mengikuti Tuhan, menyenangkan Tuhan. Dan hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Dan kita bisa hidup, berjalan bersama, mengarungi setiap tantangan percobaan hidup dalam kehidupan kita. Nah, ini yang pertama. Kita harus tahu sesungguhnya ini penting. Yang kedua, ada tantangan. Setelah lewat bahwa sesungguhnya Yesus tidak bisa dicobai oleh keinginan perut, keinginan daging. Hanya keinginan roh yang diutamakan ketika dengar firman Tuhan, makanan rohani kita. Yang kedua, tantangan. Iblis kemudian membawanya ke kota suci. Ketika ke kota suci, apa yang dilakukan? Dia menempatkan Yesus di bubungan atau di atap bait Allah. Apa terjadi? Katanya begini, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Dan apa yang terjadi? Firman Tuhan. Iblis tahu firman Tuhan? Tahu. Dia katakan. Firman Tuhan dia kata begini, jika engkau anak Allah, jatuhkan dirimu ke bawah, sebab terus mengenai engkau, ia atau Allah akan memerintahkan malaikat-malaikat dan mereka menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Wah, ini kelihatannya firman Tuhan ini, pencobaannya kelihatannya, wah, sesuai dengan firman Tuhan. Kalau dilakukan seperti yang dikatakan iblis, seperti firman Tuhan, saudara, ini beda tipis. Ya, ketika kita belajar sungguh firman Tuhan dan kehendak Tuhan, Yesus tahu apa tujuan iblis. Kadang-kadang iblis memakai kita
Kadang-kadang kita tidak cermat membaca firman Tuhan, mengingat firman Tuhan, kita dicobai. Coba apa? Yang kedua adalah dikatakan firman Tuhan, katakan Yesus katakan begini. Yesus kata kepadanya si iblis, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan. Artinya ketika Tuhan Yesus dibubuhkan baik Allah, dia jatuh, orang melihat, banyak orang bersorak-sorai, wah hebat mungkin. Ya, malaikat menatang. Tapi sesungguhnya itu tindakan bodoh dan ceroboh dan tindakan mencobai Tuhan. Berapa banyak orang yang mencobai Tuhan. Iblis mencobai kita supaya kita kelihatannya hebat. Banyak orang yang tidak mau pakai masker masalah COVID, merasa Tuhan itu hebat. Saudara, itu mencobai Tuhan. Bahkan tidak mau vaksin. Ya, dengan alasan itu antikris, hati-hati. Ini ajaran kelihatannya harus beriman, bertahan. Saudara, hati-hati. Ini ajaran yang tidak penuh dan dikatakan mencobai Tuhan. Kita tahu ya, waktu kedatangan Tuhan memang akan datang antikris. Itu memakai chip yang akan ditanam di tangan, di kepala. Dan macam-macam. Saudara, ini hati-hati. Firman Tuhan harus kita dengar baik-baik. Jangan mencobai Tuhan. Kamu harus bagaimana jaga hidupmu hari-hari. Tidur yang cukup, jangan suka begadang. Kalau engkau suka begadang, tidur kurang, daya tahan betul. Itu juga mencobai Tuhan. Ketika engkau merasa hebat masih muda, begadang terus, hati-hati. Berubah cara hidupmu. Berpuasa bukan hanya saudara menahan lapar, tapi saudara harus berubah cara hidup saudara. Cara pandangan paradigma saudara. Harus makan yang bukan enak. Dimakan goreng-gorengan, yang pedas, asam, makan kopi semua. Saudara, perut lambung kita bisa kena. Kita harus jaga supaya makan sayur-sayuran, buah-buahan yang cukup, makan yang bergizi, hindari makan yang berlemak dan segala macam. Dan kita tahu ini mencobai Tuhan kalau kita pola makan kita, pola tidur kita, pola hidup kita. Ya, bagaimana kita menjaga kesehatan, berolahraga penting dan sangat penting. Jadi jangan malas. Bangun pagi, sinar matahari dan kita berolahraga. Itu yang membuat kita bisa menghadapi COVID ini. Jadi jangan mencobai Tuhan. Yang ketiga tantangannya adalah sesungguhnya iblis membawa pula ke gunung yang sangat tinggi, memperlihatkan kepadanya kerajaan Allah dan segala kemegahannya, dan berkata kepada Yesus, iblis ini, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Saudara, tantangan ini yang tiga berat. Berapa Tuhan Yesus dikatakan sebagai manusia 100%. Dia digoda dengan segala isi dunia, kemegahan dunia, dan segala mungkin dosa-dosa di dunia, dan kemegahan dan segala hal. Saudara, berapa banyak orang yang tidak tahan dengan ini. Ketika ikut Tuhan setia, ketika dapat jabatan harus jual Tuhan Yesus, harus jual agamanya, pindah agama, dan bahkan mengikut orang-orang kaya, bahkan kita harus menuruti segala orang-orang aturan, dan kita banyak orang meninggalkan Tuhan. Meninggalkan bahkan kemegahannya, mungkin wanita cantik, pria ganteng, apapun banyak kan dunia yang membuat kita menyeret. Berapa banyak orang sudah meninggalkan Tuhan. Tidak lagi ikut Tuhan. Kenapa? Daya tarik dari iblis bukan yang tidak enak, yang enak-enak, bahkan paling enak kemegahan dunia. Saudara, Tuhan Yesus katakan jangan mencobai. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya Dia kepada Dia kau beribadah. Saudara, siapkan kau tantangan tangan ini? Tantangan untuk makan perut. Keinginan lagi. Kedua, tantangan bagaimana saudara harus menahan, mencobai Tuhan. Melakukan hal yang tidak bodoh. Ya. Ketiga, menyembahlah. Tinggalkan dunia. Sorry. Kalau saudara dapat melewati itu, akan ada kemenangan. Kemenangan apa? Matius 4 ayat 11, ketika Yesus menang dari kita percobaan itu. Apa yang terjadi? Ayat 4, Matius 4:11 katakan, lalu iblis meninggalkan. Saudara, iblis akan meninggalkan kita kalau kita menang. Ya, bukan hanya itu. Lihatlah, malaikat datang melayani. Ketika kita sungguh menang, malaikat Tuhan siap melayani kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, anak-anak yang kasih Tuhan, Tuhan akan membuat kita menang. Bertahan sampai akhir, singkirkan segala godaan, tantangan itu, dan kita akan melihat pekerjaan Tuhan. Malaikat-malaikat akan melayani. Siap untuk dilayani malaikat bersama-sama Tuhan melakukan perkara besar. Siap. Oke, puji Tuhan. Tuhan berkati setiap anak-anak yang berpuasa, kuduskan kehidupan mereka dari tantangan, kedagingan, perut,
kehidupan, bahkan mencobai Tuhan. Biarkan mereka bijaksana, hidup sesuai dengan firman Tuhan, sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, dan bahkan hanya menyembah Tuhan, bukan hidupnya dipersembahkan untuk kepentingan dunia. Di dalam nama Yesus, berkati kehidupan mereka, keluarga mereka, studi mereka, dan masa depan. Dalam nama Yesus, dan pelayanan mereka diberkati Tuhan, dan malaikat Tuhan boleh melayani. Haleluya. Amin.